Timnas Indonesia U17 sukses mendapatkan kemenangan tipis atas Korea Selatan U17 yang merupakan salah satu tim unggulan di turnamen Piala Asia U17 ini. Gol sematawayang Timnas Indonesia dari titik putih itu memastikan 3 poin berharga skuad Garuda Muda untuk menyegel peringkat kedua di klasmen. Masih ada 2 pertandingan lagi yang akan dijalani Timnas Indonesia, kendati demikian mereka setidaknya sudah memiliki mental yang kuat usai mengatasi perlawanan Korea Selatan. Seperti inilah komentar fans Korea. Sayang sekali, semangat. Lihat kan, selama ini yang kalian lakukan di asosiasi sepak bola itu merusak masa depan sepak bola Korea. Benar-benar gak masuk akal. Terima kasih karena sudah memberikan yang terbaik hari ini, tapi sayangnya keberuntungan tidak berpihak sehingga kami tidak bisa menang. Kami berharap bisa kembali dengan performa yang lebih kuat di pertandingan berikutnya. Mongyu, semua ini terjadi karena kamu. Mongyu, lebih baik kamu keluar saja. Mereka masih pemain muda dan baru memulai karirnya. Saat ini yang paling menderita pasti para pemain itu sendiri. Tolong hentikan komentar jahatnya. Mohon pengertiannya dari semuanya. Gara-gara Jong Mongyu saja sepak bola Korea Selatan sedang melalui masa paling kelam, sungguh. Saya tahu kalau Indonesia menang, tapi melakukan rasisme karena menang justru membuat orang-orang Indonesia terlihat rendah. Saya membaca komentar satu persatu dan merasa bahwa sebagian besar menghina Korea dan melakukan rasisme, sementara hanya beberapa orang yang meminta maaf. Tapi yang seharusnya minta maaf adalah orang yang bersalah. Kenapa orang yang tidak bersalah harus minta maaf? Saya takut membayangkan seberapa parah hinaannya terhadap Korea kalau Indonesia menang 2 kali. Sebagai pelajar yang sedang berada di Indonesia, saya benar-benar kecewa. Tetap semangat ya. Ayo semangat untuk pertandingan berikutnya. Toh kita juga nggak akan lolos ke Piala Dunia. Jadi, sesekali kalah begini juga nggak apa-apa kok. Bisakah kalian lolos ke Piala Dunia? Grup A dan C sudah terpilih untuk ikut serta. Tapi apa yang dilakukan grup B yang jadi juara? Kalian sangat lemah. Kalau Korea ada di grup C, mereka pun tidak akan bisa mengalahkan Indonesia dan tidak akan mampu bersaing di Piala Dunia. Kalian sudah bermain dengan baik, tapi sayang sekali di depan gawang. Kekalahan seperti ini juga pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Terima kasih atas kerja kerasnya. Indonesia kan sudah dibilang tolong kasih sedikit kelonggaran untuk Korea. Begitu Hyun Eung masuk, langsung terasa beda. Tolong banget jadikan dia pemain inti. Kenapa orang-orang Indonesia di sini terlihat seperti sangat membanggakan diri seolah-olah sering mengalahkan Korea? Bukankah kalian belajar dari pengalaman sendiri? Kalian pernah terlalu membanggakan diri setelah menang melawan Australia, tapi akhirnya malah dibalas 5-1. Kami, orang Korea, tidak bersikap berlebihan seperti itu walau menang melawan negara manapun. Banyak komentar yang isinya hinaan tak ada hubungannya dengan sepak bola. Saya mengakui kekalahan Korea dan juga mengucapkan selamat atas kemenangan Indonesia. Tapi hinaan yang tidak relevan, menurut saya tidak pantas. Sebagai orang Korea, saya menerima kekalahan ini, tapi saya merasa sedih melihat komentar kalian. Tidak seharusnya berkata kasar kepada orang yang bahkan tidak menghina Indonesia. Terlalu menyombongkan diri juga bukan hal yang baik. Saya harap kita bisa saling menghormati, mohon pengertiannya, terima kasih. Sudahan saja, sialan. Kalian mending nggak usah main 2 pertandingan sisa, langsung pulang saja dan menyerah, dasar. Masa depan sepak bola Korea terlihat suram. Timnas U17, U22, Timnas Wanita, dan Timnas Pria semuanya gugur. Sekarang sampai kalah dari tim lemah seperti Indonesia, padahal dari segi kemampuan dan kualitas pemain, Korea jauh lebih unggul. Tapi federasi dan staf pelatih benar-benar menghancurkannya. Ini bukan level di mana Korea seharusnya kalah dari Indonesia. Bagaimana ceritanya Indonesia bisa menang? Tepuk tangan untuk diriku sendiri yang menonton pertandingan ini penuh dari awal sampai akhir. Anda tidak dapat melihat tekad. Bongkar semuanya saja, bener-bener. Bagus untuk tidak menontonnya. Tim U17 kita bermain dengan buruk. Kekalahan dan tindakan menembak secara membabi buta itu adalah salahmu. Hentikan dukungan untuk sepak bola. Sayang sekali pajak rakyat terbuang percuma. Pertandingannya memang sangat disayangkan, tapi saya juga merasa menemukan pemain nomor 17, Hyun Eung, hari ini. Semua pemain sudah bekerja keras, semoga sukses di pertandingan berikutnya. Semua pelatih tim usia muda dipilih karena koneksi, jadi para pemain malah belajar kalah sejak awal. Luar biasa banget ya keadaannya, Mongyu. Sekarang sampai-sampai tim U17 pun nggak bisa menang melawan Indonesia. Hebat sekali, masa depan sepak bola Korea sungguh cerah ya.
Para fans Indonesia sepertinya sangat terobsesi dengan U17 karena mereka tahu betapa sulitnya lolos ke kualifikasi Piala Dunia U20 dan Piala Dunia Senior di Amerika Serikat. Padahal ini baru pertandingan pertama. Federasi sepak bola kita setidaknya tirulah setengahnya saja dari Jepang. Para pelatih tidak belajar dengan benar, federasi pun tidak berinvestasi atau punya rencana yang jelas. Mereka cuma mementingkan kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Teman-teman jangan kaget ya. Kedepannya kita bahkan bisa kalah dari Sri Lanka juga. Mohon sekali Kubu Chong Mung-gyu, tolong mundurlah. Jika kalian benar-benar mencintai sepak bola Korea, kami mohon dengan sangat. Karena ketua federasinya sangat tidak kompeten, sepak bola kita pun mundur jadi sekedar tenang jauh saja. Sepak bola Korea sekarang benar-benar sudah mati. Para fans Indonesia banyak yang mengejek. Wah, dari begitu, banyak peluang tembakan tidak satupun yang berhasil masuk. Memang pantas dapat hukuman. Mereka bukan pemain sekelas timnas. Fans Indonesia seharusnya lebih banyak mengejek sepak bola Korea. Karena para pemain masih muda, saya tidak ingin menyalahkan mereka. Tapi semuanya terlihat tidak punya semangat juang. Sejak Chong Mung-gyu kembali, tidak ada satupun yang berjalan dengan baik.